saya mendapatkan kesan yang kuat bahwa ketika saya masuk di kampus ini, saya tuh betul-betul diajak untuk bagaimana caranya saya bisa eksis. Gue udah selesai ya di lapangan. Dalam artian, Iya, iya. gue udah banyak dapat Iya, nih di iya. lapangan nih. Kayaknya kita harus berbagi. Berbagi apa sih? Berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Coba kamu liputan demo di DPR. Kalau kalau pikiran kita sudah, waduh demo ya, serem ya, dan sebagainya. Aduh, nggak jadi itu Iya. barang. Saya juga punya cerita tentang Pak Eko ngasih tantangan. Jadi saya pernah dikasih tantangan sama Pak Eko suruh nurunin berat badan 10 kilo terus dapat nilai A tapi dalam waktu seminggu. Itu Ya nggak kalau seminggu juga. Teman-teman ingin berkarir di dunia jurnalistik, ISIP memang tempatnya. Karena disinilah kawah candra di mukanya dari jurnalis Indonesia. kembali lagi di isi podcast yang membahas tentang dunia kampus ISIP Jakarta. Jadi kita bakal berbincang bersama dosen, alumni, mahasiswa, dan keluarga ISIP Jakarta. Jadi beberapa episode lalu kita selalu ngomong bersama alumni menceritakan bagaimana pengalaman hidup mereka, terus karir mereka, terus latar belakang kenapa akhirnya mereka memilih berkuliah di ISIP Jakarta. Tapi pada episode kali ini sahabat ISIP, kita bakal berbincang dengan salah satu dosen ISIP Jakarta, dosen konsentrasi ilmu jurnalistik. Salah satu dosen saya juga ketika saya masih kuliah beberapa waktu lalu, yaitu kita sudah bersama dengan Pak Eko Supriyatno. Selamat pagi Pak. Pagi juga, Eh, kabarnya gimana nih Pak? alhamdulillah. Serius manggil apa nih? Manggil saya ya? Mm-mm. Rev aja Pak, nggak apa-apa. Reva aja ya. Iya, Oke. Revanka, nggak apa-apa. Jadi gimana Pak? Hari ini ada kelas Pak? Hari ini ada, tapi nanti Sesi siang. 3. Iya, betul. Oke, Bapak semester ini ngajar mata kuliah apa aja, Pak? Seperti yang sudah-sudah, Hmm. saya masih mengampu mata kuliah reportase media cetak, kemudian jurnalistik data, kemudian satu lagi itu adalah penulisan pendapat. Karena kalau lihat dari mata kuliahnya sih memang semua mata kuliah keahlian ya, yang memang paralel dengan apa yang selama ini saya Hmm. kerjakan sebagai seorang jurnalis gitu, Rep. Oh, saya pengen tahu sih, Pak, udah berapa lama, Pak, jadi dosen di ISIP Jakarta? Kalau ditanya sudah berapa lama, kalau saya tidak salah lupa ya, kalau saya Hmm. nggak lupa itu dari 2004 atau 2005 saya sudah ada di ISIP Jakarta Sudah gitu. dari 20 Kurang lebih tahun. 20 tahun lah. Itu kalau manusia itu udah kuliah lagi, Pak, itu, Pak. Udah Iya. udah mau masuk S2 kali Iya, ya. udah itu semua, Pak, kalau dia bener kan. Oke, Pak. Sebelum ngobrol banyak, saya pengen ke latar belakang dulu, ke akarnya dulu. Kenapa akhirnya Pak Eko tertarik masuk ke dunia jurnalistik gitu, Pak? Eh, Awalnya itu kan salah satu yang jadi cita-cita saya, yang jadi jurnalis. Iya. Saya dulu di waktu sekolah menengah atas itu SMA, itu saya pernah punya cita-cita dua. Yang pertama jadi camat, yang kedua tuh jadi jurnalis. Kenapa kok saya jadi pengen jadi camat? Iya. Sederhana aja Mm. kok. Karena saya waktu itu melihat kendaraan dinas seorang camat itu kalau nggak salah VW yang apa ya, VW kotak gitu ya, Iya. yang modelnya kayak bukan VW kodok ya, tapi Iya, iya, iya. eh, kombi kayak kombi Iya, tapi iya. yang kotak gitu ya. VW Safari, sorry Hmm. ya, saya ingat. Nah udah itu doang. Dan saya sempat kemudian saya coba ke Bandung, Hmm. waktu itu kan ada di Bandung Iya. PDN tuh ya, eh, bersama salah seorang teman lah. Tapi kok belum dibuka pendaftarannya, Hmm. ya sudahlah. Akhirnya saya apa namanya, berbanting setir Iya. kira-kira begitu, ya sudahlah. Saya mau jadi wartawan gitu. Dan memang kebetulan saya kalau melihat latar belakang juga, ternyata saya merasa bahwa saya punya kemampuan menulis. Dan itu saya 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 buktikan dengan mengirimkan tulisan ke media internal di kantor bapak saya Iya. dulu.
dan ternyata dimuat. Nah, itulah yang menjadi pemicu menjadi lebih lebih asik lagi gitu. Oh, ternyata saya punya kekuatan di sini. Apalagi waktu itu terima honor Rp5.000 gitu ya, satu satu penerbit saat yang sekali diterbitkan itu kalau nggak salah 5.000. Iya, Zaman dulu 5.000 itu kan luar biasa iya, banget bagi anak betul sekolah betul. gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kemudian saya melihat saya banyak mencari informasi, saya tanya kanan, tanya kiri, kemudian saya kira akhirnya pada satu kesimpulan masuk aja di ISIP gitu. Dulu memang zaman awal saya itu Iya, memang sudah bernama ISIP ya, iya. Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Jadi di awal-awal saya masuk di kampus ini, dulu memang kondisinya tuh tidak seperti Iya. sekarang ya. Dulu kondisinya memang ya dibilang luar biasa lah, luar biasa perjuangannya Iya. gitu. Apalagi kalau mendengar cerita dari senior-senior saya, kurang kurang lebih begitu. Dan ternyata saya mendapatkan kesan yang kuat bahwa ketika saya masuk di kampus ini, saya tuh betul-betul diajak untuk bagaimana caranya saya bisa eksis. Eksis dalam artian ya eksis bisa mendapatkan ilmu dan eksis juga di dalam apa namanya menjadikan seorang jurnalis. Kira-kira seperti itu sih latar belakangnya. Oh, saya pengen tahu nih Pak, sejak kapan Bapak akhirnya sadar bahwa Bapak mempunyai salah satu kekuatan dalam diri Bapak yaitu menulis? Pertama kali triggernya tuh apa Pak? Ya itu, pertama kali triggernya itu adalah ketika saya mengirimkan kepada media Iya. internal di tempat bapak saya itu. Nah, itu yang paling pertama sekali. Dan sayang sekali ya nggak di apa namanya Panggil? nggak dibingkai gitu Iya. ya. Nah, tetapi yang kemudian saya merasakan bahwa akhirnya saya merasa bahwa memang ini adalah bakat saya gitu ya. Ketika kemudian saya mengambil mata kuliah yang berlatar belakang kayak penulisan berita, reportase gitu. Kalau dulu tidak ada reportase Iya. tapi namanya penulisan Tulisan berita ya. ya. Nah, itu yang membuat saya makin kuat. Dan kemudian ketika kemudian saya di masuk di mata kuliah kerja lapangan, kalau kami dulu KKL, nah itu saya bersama seorang teman itu KKL-nya di majalah Sarina. Jadi mungkin sekarang majalah udah nggak ada lagi. Nah, disitulah saya merasakan bahwa kekuatan saya memang betul-betul muncul di situ. Jadi dengan menjadi salah satu kontributor dulu ya, dan kemudian dikasih kesempatan berkembang, saya apa namanya menyumbang ide, ide itu disetujui, ide liputan itu disetujui oleh rapat redaksi, kemudian saya jalankan, ya sudah, begitu dimunculkan, ya itulah yang kemudian makin membuat kami atau saya itu merasa itulah dunia saya yang sebenarnya. Nah, dari situlah betul-betul akhirnya terus menerus terasah. Kira-kira begitu, Ray. Oh, oke. Berarti selama perjalanan karir Bapak lebih fokus ke dalam penulisan ya Pak? Dan tulisan itu sebetulnya lebih kepada penulisan yang soft ya, soft news hitungannya. Karena saya merasa dengan mengawali di majalah, maka tulisan itu jadi jauh lebih soft dibanding kalau saya mengawalinya itu dengan di Koran. koran. Karena koran kan kita bicara hard news News. ya. Nah, itulah perbedaannya. Oke, Pak. Ngomongin karir, Bapak kan pernah di Metro, pernah di media Indonesia juga, Pak. Betul. Saya pengen tahu nih, Pak. Saya kan anak jurnalistik yang pasti ada brainwash atau insight-insight kalau Mm-mm. bekerja di media tuh bagaimana, Pak? Bapak bisa ceritain nggak sih, Pak, atmosfer redaksi di dunia media yang sebenarnya itu tuh gimana sih, Pak? Baik. Kalau kita bicara atmosfer di newsroom ya Iya. terutama, saya selalu menekankan kepada teman-teman reporter itu adalah eh, hal yang pertama harus dikuatkan itu adalah mental. Kenapa? Ini dari pengalaman saya ya. Kenapa harus mental yang dikuatkan? Karena kalau kita mental kuat di dalam membuat sebuah reportase, maka itu akan menguatkan secara fisik. Itu yang saya sudah berkali-kali membuktikan itu ya. Kenapa kok masalah mental ini di dalam sebuah karya jurnalistik itu memegang peran penting. Saya ambil contoh begini. Ketika dulu ada tsunami di Aceh Aceh. dan kemudian gempa bumi itu yang luar biasa. Nah, kemudian saya oleh kantor itu dikirim ke Semelu.
Jadi Oh, betul, jadi itu adalah wilayah di Sumatera Utara ya, di Pulau Nias ke sana. Nah itu saya dikirim ke sana. Yang rencananya cuma ikut meninjau karena waktu itu saya mengikuti salah satu staf khusus dari Presiden SBY. Itu kami pakai pesawat ke sana. hmm, Dari rencana yang cuma 1 hari, berangkat pagi pulang sore, ternyata saya terdampar di wilayah ya. itu sampai sekitar 3-4 hari. Jadi bisa Oh, dibayangkan tidak ada persiapan iya. yang matang Mm, dan saya harus tetap berada di sana. Kemudian saya harus tetap mengirimkan berita. Jadi itulah yang peran mental yang kemudian saya iya. katakan di situ. Kalau misalnya kita sudah lemah mental di Mm, situ, maka saya yakin kita tidak akan bisa mengirimkan atau hasil karya-karya jurnalistik. iya. Jadi itu adalah salah satu saja. Banyak sekali yang kemudian membuat kita merasa bahwa untuk menjadi seorang jurnalis itu nggak cuman sekedar bicara bahwa Anda harus pandai dalam menulis saja, tidak. Ada satu hal yang juga tidak boleh dilupakan, yaitu adalah kekuatan mental itu tadi. Itu, Rep. Nah, itulah yang kemudian dilihat oleh redaksi. Jadi karena jurnalis ini kan tidak bisa dipatok jam Mm, kerjanya. Bisa saja dia kerja cuma 2 jam, iya. 3 jam, 10 jam, 24 jam. Iya. Itu tergantung dari situasi. Bayangkan ketika kamu nih misalnya sudah selesai mengerjakan tugasmu hari ini, jam 9 malam udah pulang, tiba-tiba ada peristiwa Mm, di depan mata, karena udah jam kerja saya udah lewat, apakah saya kemudian masa bodoh? iya. Oh, udah bukan kerjaan Iya, gue iya, nih. iya. Nah, itu kan nggak bisa. Iya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kita nggak bisa dipatokkan seperti itu, gitu. Makanya disitulah posisi mental kita bicara. Itulah kenapa atmosfer di newsroom itu dinamis. Ya seperti itu yang terjadi. Oke, Pak. Kan kalau orang atau mahasiswa yang seumuran saya lah, yang atau enggak fresh graduate seumuran saya, mentalnya kan belum tentu sudah terbentuk secara langsung nih, Pak. Betul. Gimana sih, Pak, cara membentuk mental yang sampai akhirnya bisa seperti apa yang Bapak katakan, mental yang baja, tahan banting? Sederhana aja kok. Kalau kalian mahasiswa, tugas dosen, katakanlah tugas saya seorang dosen jurnalis, saya minta kepada mahasiswa buat liputan ini, liputan itu, selesaikan. Itu akan secara perlahan akan dirasakan gitu loh. Coba kamu liputan demo di DPR. Kalau kalau pikiran kita sudah, waduh demo ya, serem ya, dan sebagainya. Aduh, nggak jadi itu barang. Betul, Nah itu, betul. nah itu yang kenapa kok saya melihat itulah yang sedang dibentuk oleh kami Iya, di sini, eh, membentuk selain membentuk kemampuan menulis juga mengasah mental dan menguatkan mental yang kalian punya gitu. Jadi nggak bisa, aduh gimana ya, apalagi sekarang sudah ada yang namanya ChatGPT gitu ya. Nah itu betul. bahaya sekali kalau kita tidak apa ya, kita tidak membuat itu sebagai alat bantu Iya. saja gitu. Itu yang terjadi. Betul sih, Pak. Testimoni sebagai mahasiswa yang pernah diajar Bapak dan dosen-dosen lain, ternyata kuliah di ISIP Jakarta bukan hanya akademis tapi juga praktiknya secara langsung nyiapin mental. Betul. Jadi mental-mental anak-anak ISIP, mahasiswa ISIP tuh kalau disuruh liputan, ayo gas liputan aja. Pernah nggak kamu waktu itu diminta untuk liputan kalau nggak salah Bang Norman ya, Bang Norman Iya, Meuko, itu liputannya dari malam sampai pagi. Itu kalau yang merasakan itu luar biasa sekali hasilnya. iya betul, betul. Betul, itu coba cari informasi itu pasti ketemu kok. Iya. Gitu. Itu salah satu kelebihan kuliah di ISIP sih. Walaupun kelihatannya capek tapi lama-lama ternyata mentalnya kebentuk dari situ sih, Pak. Betul. Dan itu akan lebih enak jadi cerita. Iya, betul. Begitu nanti kalian sudah selesai, kamu sudah selesai di sini dan jadi ini, wow itu pasti akan jadi cerita seru. Iya, Cerita betul. seru yang nggak akan terulang gitu. Betul, jadi nostalgia lagi bersama Betul, teman-teman betul. walaupun pas ngelakuin, aduh capek banget nih Iya, ini itulah. liputan terus tapi seru banget sih, Pak. Oke, Bapak kan di newsroom tuh awalnya sudah 10 tahun lebih dulu ya, Pak. Betul. Yang pada akhirnya pada 2005 Pak Eko memutuskan untuk menjadi dosen. Kenapa sih Pak akhirnya memutuskan untuk menjadi dosen Pak yang awalnya kerjanya dinamis di lapangan terus, akhirnya masuk ke dunia yang pendidikan akademik, Akademis. iya, Baik. Ketika sampai kita sudah mendapatkan banyak hal di lapangan, ya, sesuatu yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, mm, maka di sampai titik itulah kita harus melihat.
gue udah selesai ya di lapangan. Dalam artian, Iya, gue udah banyak dapat iya, nih di iya. lapangan nih. Kayaknya kita harus berbagi. Berbagi apa sih? Berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Karena dulu zaman saya kuliah, itu dosen-dosen saya juga baik yang praktisi. Praktisi itu yang dari mereka juga dosen-dosen yang memang wartawan gitu ya. Nah, kita diajarin, tapi ada beberapa hal yang mungkin, kok saya nggak dapat di kuliah, Iya, tapi saya dapatkan di lapangan. iya, Nah, hal-hal, karena kan ini berkembang ya, iya. situasi berkembang, kondisi juga selalu berkembang. Nah, inilah yang kemudian harus kita tularkan, harus kita berikan. Jadi, eh, sharing of knowledge itu nggak boleh berhenti di saya. Saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman, saya punya ya ilmu, sedikit ilmu. Jangan saya kangkain sendiri doang. Ketika kemudian ada hal yang membutuhkan, katakanlah Iya, alma mater atau iya betul. kampus, itu kenapa nggak saya coba berikan gitu. Ya mungkin apa yang saya berikan itu ya mudah-mudahan itu bisa diterima dan kemudian dipraktekkan gitu ya. Jadi beberapa, dan saya bertemu dengan beberapa alumnus yang kemudian pernah mengambil mata kuliah saya deh gitu. Saya bertanya, bagaimana yang selama kalian kuliah dengan saya, ada nggak sesuatu yang yang bisa katakanlah sama nggak dengan apa yang kalian dapat? Iya Pak, ternyata kalau mereka bilang apa yang Pak Eko bilang waktu itu ya memang seperti ini gitu. Ya alhamdulillah, artinya apa yang sudah saya rasakan, apa yang udah saya dapatkan di lapangan itu bisa kemudian dipraktekkan mereka gitu. Itu sebuah sebuah apa ya, sebuah kebanggaan, sebuah pride yang luar biasa bagi kami, bukan Mhm. saya doang, bagi para dosen yang kemudian melihat bahwa mereka tuh ternyata mampu menyerap. Kebanggaan dan kebahagiaan tertinggi seorang pendidik itu adalah ketika melihat anak yang dididiknya, anak yang pernah menjadi peserta didiknya itu melebihi kemampuan kami gitu. Jadi apakah saya ngiri dengan mereka? Tidak. Justru saya merasa bangga bahwa apa yang pernah saya berikan itu menjadikan mereka jadi landasannya, dan itu kemudian membuat mereka jauh lebih melesat karirnya. Luar biasa Mhm. banget itu. Iya sih. Saya kalau misalnya diajar dosen-dosen yang udah praktisi, yang udah terjun langsung ke dunianya tuh berasa beda aja gitu Pak auranya kayak ketika diajar, oh iya sih beliau udah pernah ya, jadi Hmm. valid nih ilmunya nih, jadi pengen ngikutin gitu langkahnya, jadi terpacu gitu. Oke. Ada kesulitan nggak sih Pak yang tadinya di newsroom mungkin agak keras, mental baja akhirnya masuk ke dunia kelas yang ngajar anak-anak yang mungkin baru lulus SMA nih masih pada polos gitu Pak? Eh, Kalau kita udah pernah masuk newsroom, Iya. sekali lagi mental itulah yang Iya. bicara. Bayangkan ketika kemudian di newsroom itu dalam kondisi deadline ya, Iya. tenggat, ada tenggat yang harus dipenuhi. Itu kadang-kadang kita secara nggak sadar itu akan maki-maki. Iya. Kita nggak maki-maki, kita juga Iya. dimaki-maki. Ya pokoknya segala macam kebun binatang Iya, itu iya. bisa keluar di situ ya. Iya, Hal-hal Pak. yang tidak pernah Iya. kita dengar di luar, tiba-tiba di newsroom itu dapat. Nah itu, bayangkan kalau kemudian kita cengeng dalam artian, wah baru dimaki-maki Iya. gitu aja udah ini ya, lemah gitu. Waduh nggak jadi tuh Iya, barang. betul. Nah terus bagaimana kemudian masuk? Terkadang sesuatu di newsroom itu suka terbawa di dalam melakukan Akademik. akademik gitu ya. Tapi secara perlahan saya menyadari nggak mungkin saya menyamakan antara newsroom dan akademik Iya, gitu ya. betul. Ada banyak hal yang berbeda di situ. Nah, disitulah kombinasinya yang bisa saya lakukan, bahwa yang tidak bisa kompromi itu adalah pemenuhan tenggat gitu ya. Iya. Deadline itu adalah hal yang harus sama dengan newsroom, dengan tugas-tugas di eh, apa Iya, namanya, di kelas. kelas Iya. gitu. Karena memang itu yang terjadi gitu. Iya. Mentalnya dibentuk di situ juga ya, Pak, Ya ya. betul. Akhirnya harus walaupun kadang ada beberapa mahasiswa, "Pak, boleh nambah sehari nggak, Pak?" Pak, ada. Saya lagi ngedit nih, Pak, laptop saya rusak nih, Pak. Ya, Tapi boleh nggak, Pak? Gitu. Mungkin itulah yang kemudian harus kita kita pahami gitu ya. Jadi kalau di newsroom kan nggak ketemu tuh yang iya. begitu. Gua nggak mau tahu Iya, betul. ini barang jam 9 harus selesai Iya. gitu.
ya sudah, bagaimana caranya harus selesai gitu. Bagaimana sih Bapak mengintegrasikan pengalaman praktisi di media ke dalam proses belajar mengajar? Bagaimana cara mengubah 5W1H ini? Itu kan sebuah teorinya. Siapa yang bilang begini? Ya ini ada yang Iya. ngomong gitu. Bukan saya yang ngomong, ada yang ngomong. Nah, kemudian dari mereka yang ngomong, orang para ahli yang ngomong, saya terjemahkan ke dalam satu makalah. Ini yang harus kamu penuhi. Ada syarat-syaratnya, ada yang tidak boleh dilanggar dan sebagainya. Nah, itulah kemudian kita terjemahkan dalam apa? Dalam bentuk penugasan. Coba dari apa yang sudah kita dapatkan di kelas, teori-teori tadi, coba kamu terjemahkan di dalam sebuah karya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi, saya tidak mengatakan bahwa ngapain pakai teori gitu kan. Alah, teori, banyakan teori gitu Iya, kalau iya. orang ngomong. Tidak, justru saya bilang ketika saya sudah terjun ke dalam dunia akademisi, saya melihat bahwa teori dan praktek itu harus berjalan Iya. seimbang. Nggak bisa cuma teori doang, prakteknya Enggak nol. ada yang Juga nggak bisa praktek doang teorinya tanpa nol. dilandasi teori. Betul. Karena pasti akan ngawur semuanya Betul. gitu. Makanya tuh harus paralel gitu. Kira-kira begitu. Ada nggak sih Pak, Bapak kan udah ngajar hampir 20 tahun Pak. Pengalaman seru pas ngajar Pak selama 20 tahun. Salah satu momen gitu Pak yang bisa diceritakan ke sahabat ISIP sekarang. Salah satu momen yang menurut saya yang tidak pernah saya lupakan adalah ketika ada mahasiswa yang kemudian berani menjawab tantangan saya. Tantangan itu adalah begini. Ketika kamu bisa menulis dan kemudian kamu bisa menembus ke media tulisan kamu, gitu ya. Berapapun yang dibayar oleh media tersebut kepada kamu, itu akan saya tambahkan. Itu dijawab oleh ada mahasiswa menjawab. Dan satu hari itu pernah ada 3 tulisan. Dari Tiga satu tulisan mahasiswa Pak. dari 3 Oh, mahasiswa. 3 mahasiswa. Tetapi itu bukan cuma sekali. iya. Selama 1 semester, mahasiswa tersebut ada beberapa kali mengirimkan tulisan dan dimuat. Dan konsekuensinya saya harus menambahkan gitu. Saya pikir itu adalah trigger dan itu adalah apa ya, semacam dorongan Iya. gitu. Bahwa saya tidak bercanda, saya tidak main-main untuk ini. Kenapa? Ini bukan buat saya. Ini adalah buat kalian, buat kamu. Ketika kamu menjawab tantangan itu dan kamu bisa, saya harus memberikan penghargaan gitu. Jadi itu momen-momen itu gitu yang menurut saya yang paling berkesan. Kalau yang semua berkesan ya, karena kita ketemu kepala itu kan banyak. Iya. Ada yang diam tapi ngangguk-ngangguk, ada yang kemudian nggak apa ya, Iya. cuman melongo, Mau bengong ditanya, ya ya ngerti, ya itu kan biasa gitu. iya. Dan itu bukan hal yang aneh gitu Iya. ya. Tetapi paling tidak kebahagiaan saya adalah ketika kemudian mata kuliah yang saya ampuni semua lulus 100%. Saya merasa sangat berat, sangat sedih ketika harus memberikan nilai yang tidak mencukupi untuk lulus. Itu kenapa rasanya kalau buat saya nggak ada mahasiswa bodoh, Hmm, nggak ada mahasiswa itu bodoh. Yang ada mahasiswa malas. males. Dan ini memang betul Betul, itu. betul. Ketika dibilang malas, bukan berarti dia tidak bisa gitu. Saya bilang, ayo coba ini, ternyata bisa gitu ya. Saya kasih kesempatan. Kalau kamu bisa menjawab ini dan menjawab dan menggarap ini, kamu lulus gitu. Dan ternyata bisa gitu. Dan itulah yang terjadi. Jadi dalam pengalaman saya adalah bagaimana kemudian membuat trigger yang bisa memicu mahasiswa itu lebih kreatif. Itu yang luar biasa. Saya juga punya cerita tentang Pak Eko ngasih tantangan. Jadi saya pernah dikasih tantangan sama Pak Eko suruh nurunin berat badan 10 kilo terus dapat nilai A tapi dalam waktu seminggu. Ya nggak seminggu juga, bahaya. Iya, Bahaya kalau terlalu ini gitu. tidak bisa. Yang saya ingat itu bukan seminggu. Sebulan nggak Pak? Saya lupa. Sebulan Iya, nggak usah banyak-banyak turunnya, 4 atau 5 kilo iya. gitu ya. Terus dapat nilai A. Nah. Tapi aduh, nggak bisa, Ternyata susah berat ya. ternyata. Karena gini Rep, sejauh yang saya tahu, kembali kepada masalahmu dulu itu, Iya, saya ini dulu wartawan olahraga ya, iya, lebih pada konsentrasi di tinju. iya, Jadi di dalam setiap timbang badan seorang petinju, itu kalau dia kelebihan berat badan, 1 kilo, kalau dia kejuaraan nasional, itu harus turun. iya, iya. Nah, untuk menurunkan berat badan, bisa 1 kilo dalam waktu 1 hari. Iya, Dia pakai lasik.
Dia kuras itu Iya, semua iya. semua air di dalam Hmm, tubuhnya itu bisa turun. Yang kelebihan sekilo mungkin akan dia turun 1,1 kilo. Tapi apakah yang apa yang terjadi? Itu badan itu jadi sangat lemas, iya, kondisinya sangat tidak baik, dan pada akhirnya dia juga akan kalah. iya, Kenapa? Karena tidak mungkin menurunkan berat badan itu dalam tempo 1 hari iya. 1 kilo. Jadi di dalam ilmu kesehatan, dokter kesehatan, saya waktu itu banyak diskusi dengan mereka untuk menurunkan berat badan 1 kilo aja itu juga butuh waktu bisa berapa seminggu dua Iya, mingguan lebih iya. gitu dengan catatan disiplin di dalam Disiplin. menurunkan itu. Nah itu makanya saya bilang nggak mungkin kalau kemudian 1 kilo dalam 1 hari itu karena dia pasti akan menguras Air, air di dalam tubuh. mineral, iya. Betul, dan itu sangat-sangat berbahaya Iya, iya, sekali gitu. iya. Itu Rep. Tapi Pak, kan tadi Bapak selalu mention mental, 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 mental Betul, untuk setiap mahasiswa yang bakal terjun ke media, Pak. Ada betul. lagi nggak sih Pak hal penting lain selain mental yang harus disiapkan oleh mahasiswa ISIP Jakarta sebelum akhirnya terjun ke media sebenarnya, ke dunia media sebenarnya? Selain masalah mental, yang juga harus kita perhatikan bersama ini adalah masalah etika. Ya. Di dalam etika jurnalistik itu Hmm, tidak boleh tidak, dan itu harus dipenuhi. Artinya begini, eh, ada etika-etika yang tidak boleh kita tabrak. ya, Ada adab yang harus kita penuhi di dalam satu membuat karya jurnalistik. hmm, Kita tidak boleh main hantam begitu saja, karena eh, kalau dibilang bahwa pena itu lebih tajam dari mata pedang, emang ada benarnya. betul. Kamu bisa membunuh seseorang melalui tulisan. Iya, Bayangkan, kamu bisa menaikkan seseorang melalui tulisan. tulisan. Artinya apa? Artinya pena yang kemudian kamu gerakan itu akan berpengaruh besar. Nah, kalau pena itu di tangan yang salah, tangan orang yang tidak beradab, tangan orang yang senang melanggar etika, maka itu akan sangat berbahaya sekali. Makanya saya katakan, selain masalah mental yang kuat, tolong juga perhatikan persoalan etika itu tadi. Karena sepandai apapun orang, Ya, kalau dia tidak punya etika, apa iya. jadinya? Itu. Rek. Oke, berarti etika terlebih dahulu baru skill ya Pak? Betul. Skill bisa diasah. Iya. Skill itu sangat bisa diasah, tetapi etika itulah yang kemudian tidak bisa harus Hmm, mau nggak mau harus kita selalu setiap saat gitu. lebih lama lah ya Pak proses untuk Prosesnya mengubah etika. betul. Oke. Bapak ada nggak sih Pak filosofi atau pegangan pribadi Bapak dalam menjalani kehidupan sebagai jurnalis sekaligus pendidik dan dosen? Filosofi yang saya bangun di dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis dan pendidik itu adalah eh, bagaimana ilmu yang saya sharing ini bisa berguna kepada orang yang menerimanya, gitu. Karena eh, percuma juga kalau misalnya saya berbagi pengetahuan tapi ternyata tidak bisa dipergunakan dengan baik. Jadi eh, hal yang membuat saya begitu apa ya filosofi yang saya bangun selama saya jadi pendidik dan Iya, juga jurnalis. praktisi Iya. itu adalah ilmu yang saya tidak bilang saya menurunkan ilmu ya, saya bilang Mhm. berbagi gitu Mhm. ya, berbagi ilmu dan pengalaman itu bisa berguna kepada orang-orang yang menerima dan mendengarkan. Itu, Ref. Oke, oke. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Coba Bapak bisa sampaikan suatu pesan nih Pak ke sahabat ISIP yang mau berkarir di dunia media Pak. Boleh satu kalimat, boleh sepatah dua patah juga boleh Pak. Baik. Jadi kalau teman-teman ingin berkarir di dunia jurnalistik, ISIP memang tempatnya. Karena disinilah kawah candra di mukanya dari jurnalis Indonesia. Ini perguruan tinggi yang memang pertama di Indonesia dari bidang komunikasi dan kemudian juga diampu oleh banyak orang yang memang berkompeten di bidangnya. Jadi pilihan masuk ISIP itu menurut saya itu udah sangat tepat. Saya adalah salah satu alumni hasil didikan ISIP Jakarta. Betul sahabat ISIP. Masuk ISIP Jakarta kalau kamu mau turun ke dunia media. Karena di sini selain teori-teori disiapkan, kita juga disiapkan mental, disiapkan koneksi juga, disiapkan segala-segala di ISIP Jakarta ini. Kuliah 4 tahun nggak cuma teori yang kalian dapat, tapi juga wah banyak lah
banyak magang, koneksi, mental, semua dibangun di ISIP Jakarta. Oke, terima kasih Pak Eko sudah hadir di ISIP Podcast pada episode kali ini. Pengalamannya banyak banget cerita-ceritanya dan insight-insight untuk seseorang yang seperti saya yang fresh graduate pengen masuk ke dunia media. Terima kasih. Oke, sahabat ISIP, sekian untuk episode bersama Pak Eko kali ini. Jangan lupa untuk follow semua sosial media ISIP Jakarta, ada di ISIP Jakarta. Kita ada di Instagram, TikTok, dan di YouTube. Oke, saya Revan Kalviki sebagai host pada episode kali ini. Pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.